Halo sahabat teknologi, selamat datang kembali. Aku Kesa Putri Sena, NIM aku 0802525045. Di sini kita bakalan bahas hal-hal keren tentang teknologi dan komunikasi dengan bahasa yang mudah dipahami. Kalian pasti udah nggak asing kan dengan kata kecerdasan buatan atau yang disingkat dengan AI? Mulai dari saat ini, kalian membuka aplikasi berbagai pesan, menonton rekomendasi video di platform streaming, hingga ketika kalian menggunakan fitur navigasi di ponsel untuk menemukan jalan tercepat ke tujuan. Semua itu bisa jadi ada sentuhan AI-nya loh di dalamnya. Tapi tahu nggak sih kalian gimana cara kerjanya AI? Apa aja jenis-jenisnya dan bagaimana dampaknya bagi dunia komunikasi yang kita jalani hari ini? Nah, di video kali ini aku akan ngebahas secara lengkap. Jadi terus tonton podcast aku ya. Pertama-tama, mari kita bahas apa itu kecerdasan buatan secara resmi. Menurut Asosiasi Ilmu Komputer Amerika, AI adalah cabang ilmu komputer yang fokus pada pembuatan sistem yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia seperti belajar, penalaran, dan pengenalan pola. Cerita awal tentang AI sebenarnya sudah ada sejak lama loh. Konsep mesin yang bisa berpikir sudah muncul di karya fiksi abad ke-19. Tapi perkembangan nyata dimulai pada tahun 1950-an. Pada tahun 1956, seorang ilmuwan bernama John McCart mengadakan konferensi di Dartmouth College dan mengusulkan istilah artificial intelligence untuk pertama kalinya. Dari situlah para peneliti mulai berkumpul untuk mengembangkan teknologi ini. Awalnya, harapan terhadap AI sangat tinggi. Banyak yang berpikir bahwa dalam beberapa dekade kita akan memiliki mesin yang sama pintarnya dengan manusia. Tapi ternyata jalan yang ditempuh tidak sesederhana itu. Ada masa-masa di mana perkembangan AI terasa sangat lambat, yang disebut musim dingin AI. Tapi seiring dengan kemajuan teknologi komputer dan banyak data yang bisa diolah, AI mulai berkembang pesat sejak tahun 2090-an hingga sekarang. Nah, sekarang kita masuk nih ke bagian yang mungkin kalian rasa cukup kompleks, tapi tenang aja. Aku akan jelasin dengan cara yang mudah. Intinya, AI bekerja dengan cara belajar dari data. Bayangkan aja, kalau kita ingin mengajari mesin untuk mengenali gambar kucing, kita akan memberikan ribuan bahkan jutaan gambar yang berisi kucing beserta labelnya. Ini adalah kucing. Mesin akan menganalisis pola-pola pada gambar tersebut, bentuk telinga, wajah, bulu, hingga akhirnya bisa mengenali kucing pada gambar yang belum pernah dilihat sebelumnya. Proses belajar ini ada beberapa jenis loh. Yang pertama, pembelajaran terarah. Yang kedua, pembelajaran tidak terarah. Yang ketiga, pembelajaran berdasarkan penguatan. Selain itu, AI juga sering dikaitkan dengan jaringan saraf tiruan yang terinspirasi dari cara kerja otak manusia. Setiap sel saraf dalam sistem ini saling terhubung dan bisa mengelola informasi secara bersama-sama, membuat mesin bisa menangani tugas yang lebih kompleks seperti pengenalan, ucapan, atau bahasa alami. Sekarang kita bahas bagaimana AI udah masuk ke dalam berbagai aspek teknologi dan komunikasi yang kita gunakan sehari-hari. Di bidang komunikasi digital, penerjemahan real-time, aplikasi seperti Google Translate atau fitur terjemah di aplikasi pesan instan menggunakan AI untuk menerjemah bahasa dengan cepat dan akurat. Bahkan sekarang, udah ada teknologi yang bisa menerjemahkan ucapan secara langsung saat kita berbicara dengan orang yang berbeda bahasa. Sangat membantu kan? Terutama untuk komunikasi antar negara. Yang kedua, penyaringan pesan spam. Kalian pasti pernah merasa senang banget kan karena email atau pesan yang nggak diinginkan itu nggak langsung masuk ke kotak utama kita. Itu karena AI bekerja untuk mengenali pola pesan spam dan menyaringnya sebelum sampai ke kita. Yang ketiga, asisten suara. Siri, Google Assistant, Alexa, semua asisten suara ini menggunakan AI untuk memahami perintah suara kita, menjawab pertanyaan, bahkan melakukan tugas seperti memainkan musik atau mengatur pengingat. Mereka bisa belajar dari kebiasaan kita seiring waktu. Jadi semakin sering digunakan, semakin paham apa yang kita butuhkan. Di bidang teknologi media dan hiburan, rekomendasi konten atau pembuatan konten otomatis. Ketika kalian menonton video di YouTube, melihat rekomendasi film di Netflix, atau menemukan lagu baru di Spotify, itu semua hasil kerja AI yang menganalisis pola tontonan atau pemutaran kalian, lalu merekomendasikan konten yang mungkin kalian suka. Hal ini membuat kita lebih mudah menemukan konten sesuai dengan minat kita. Di beberapa media masa besar, AI sudah digunakan untuk membuat berita sederhana seperti berita olahraga atau ekonomi dengan sederhana, cepat, dan akurat.
Bahkan sekarang sudah ada AI yang bisa membuat musik, gambar, atau bahkan naskah cerita pendek. Di bidang teknologi komunikasi bisnis, chatbot, banyak perusahaan sekarang menggunakan chatbot di situs web atau aplikasi mereka untuk membantu menjawab pertanyaan pelanggan secara cepat. Chatbot bisa bekerja 24 jam non-stop, jadi pelanggan bisa mendapatkan bantuan kapan saja tanpa harus atau bahkan naskah cerita pendek.